dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan pengertian dari AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Penyebab HIV dan AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang beresiko terinfeksi HIV. Faktor risiko HIV dan AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual, orang yang sering membuat tato atau tindik, orang yang terkena infeksi atau penyakit seksual lain, pengguna narkotika suntik, orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Adapun beberapa gejala HIV dan AIDS. Tahap pertama, tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang kedua, pengidap akan mengalami nyeri seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi, selama 1-2 bulan. Yang ketiga, timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Gejala HIV dan AIDS tahap kedua. 1. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. 2. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. 3. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. 4. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Gejala HIV dan AIDS tahapan yang ketiga yaitu daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Lalu demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Lalu hilangnya nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Pencegahan HIV dan AIDS. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan. Hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain yaitu: yang pertama ada tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua ada tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium.
Selanjutnya ada hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIP. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Selanjutnya ada pemeriksaan viral load atau HIP RNA. Bertujuan untuk menghitung RNA bagian dari virus HIP yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100 kopi per milimeter darah menandakan infeksi HIP baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per mililiter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Selanjutnya ada tes resistensi atau kekebalan. Dilakukan untuk menentukan obat anti-HIP jenis apa yang tepat bagi pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengkonsumsi ARV begitu didiagnosis pengidap HIV. Risiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengkonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap. Segera minum obat jika jadwal konsumsi obat pengidap dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun, jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi pengidap juga mempengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga dapat menggantinya sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam sehari. Selanjutnya di sini ada pola makan sehat untuk pengidap HIV atau AIDS. Pertama ada buah nanas. Buah nanas terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh seseorang karena memenuhi asupan vitamin C harian dalam tubuh. Tak hanya baik dalam meningkatkan daya tahan tubuh saja, buah yang memiliki rasa asam ini juga memiliki kandungan enzim bromelin yang dapat memecahkan protein dalam virus HIV. Buah nanas juga menjadi sumber dari folat, zat besi, magnesium, mangan, tembaga, dan vitamin B6 piridoksin yang baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua ada brokoli. Brokoli merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang memiliki segudang manfaat bagi tubuh. Brokoli menjadi sayuran yang paling sehat karena banyak mengandung serat, protein, zat besi, serta karbohidrat yang juga baik bagi pengidap HIV. Sayuran hijau yang satu ini juga dilengkapi dengan kandungan vitamin C yang berguna dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh guna melindungi tubuh dari serangan virus dan kuman penyebab penyakit. Selanjutnya yang ketiga ada buah bit. Buah bit memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Lebih dari itu, buah bit juga memiliki kandungan senyawa nitrit yang dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, sehingga proses regenerasi sel-sel dalam tubuh dapat bekerja dengan optimal. Selanjutnya yang terakhir ada ubi jalar. Diare merupakan salah satu komplikasi yang terjadi pada pengidap HIV. Dalam hal ini, pengidap dapat mengonsumsi ubi jalar yang kaya akan kandungan vitamin A. Selain dikenal baik untuk kesehatan mata, vitamin A juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan lapisan saluran pencernaan.